Manusia hidup bukan saja dari makanan, melainkan juga dari setiap sabda Allah. Haleluya, haleluya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus. Dengan naik perahu, ia bermaksud mengasingkan diri ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid Yesus datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang-orang banyak itu pergi supaya dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mereka tidak perlu pergi. Kalian sajalah memberi makan mereka." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu Tuhan Yesus mengambil ke-5 buah roti dan ke-2 ekor ikan. Sambil menengadah ke langit, diucapkannya doa berkat. Dibagi-baginya roti itu dan diberikannya kepada para murid. Para murid lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan sampai 12 bakul penuh. Yang turut makan kira-kira 5.000 orang pria, tidak termasuk wanita dan anak. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara terkasih, Injil hari ini beberapa minggu yang lalu juga telah kita dengar. Hanya saja beberapa minggu yang lalu itu dari Injil Markus. Pada sore hari ini kita mendengarkan dari Injil Matius. Tuhan Yesus datang ke dunia. Tujuan utamanya adalah mau menyelamatkan manusia. Inilah visi Tuhan Yesus datang ke dunia. Maka di dalam Matius 20 ayat 28 Tuhan Yesus pun bersabda,
Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan banyak orang. Inilah misi yang diemban oleh Tuhan Yesus datang ke dunia. Maka Tuhan Yesus di dunia ini memberikan banyak pengajaran-pengajaran tentang hikmat dan juga memberikan banyak mukjizat-mukjizat yang menyatakan sebenarnya bahwa dia bukan manusia biasa. Tapi karena memang Yesus itu adalah Sang Firman yang menjelma menjadi manusia, seperti yang disabdakan oleh Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 18. Di situ tertulis, pada mulanya adalah firman. Firman itu berasal dari Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat yang ke-14, firman telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Kita sudah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepada anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Berarti Yesus itulah Allah, Sang Firman yang menjelma menjadi manusia. Maka tadi kita daraskan, kita sampaikan, sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dialah Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus pun memperhatikan umat manusia. Injil pada sore hari ini dengan jelas kita dengarkan bersama bahwa Tuhan Yesus itu maha belas kasih. Intinya Tuhan Yesus itu berbelas kasih. Berbelas kasih dia tunjukkan di dalam dua hal di Injil pada sore hari ini. Setelah mendengar bahwa Yohanes Pembaptis itu dibunuh, siapa Yohanes Pembaptis? Ternyata Yohanes Pembaptis itu adalah siapa? Yohanes Pembaptis itu orang tuanya Elisabeth dan Zakaria. Sedangkan Maria itu orang tuanya Santa Ana dan Santo Yoakim. Orang tua Yohanes dan orang tua Tuhan Yesus ini masih bersaudara. Oh, berarti saudara sepupu tidak ada bahaya, saudara sepupu. Setelah mendengar berita itu, Tuhan Yesus mengasingkan diri. Ia ingin menyendiri. Karena apa? Karena sudah sehari penuh dari pagi Tuhan Yesus itu sudah memberitakan kabar gembira, menyampaikan kabar gembira dan menyerukan pertobatan kepada manusia, kepada umatnya. Tuhan Yesus berkhotbah di sinagoga. Maka setelah mendengar itu ingin mengasingkan diri, tapi ternyata banyak orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Mereka melalui darat karena Tuhan Yesus melalui laut, naik perahu. Tiba-tiba saja setelah Yesus turun
dari perahunya, ternyata banyak orang berbondong-bondong. Orang-orang takjub akan pengajaran Tuhan dan mukjizat-mukjizat yang dilakukannya. Maka berbondong-bondong orang itu juga ingin mendengarkan pengajarannya, dan juga banyak juga orang yang ingin disembuhkan. Maka tergerak hati Tuhan Yesus, lalu ia menyembuhkan. Intinya Tuhan tergerak hatinya, tergerak didasarkan pada pada Injil hari ini. Karena apa? Karena Tuhan berbelas kasih kepada umatnya, kepada orang-orang yang berbondong-bondong. Tuhan Yesus berbelas kasih, maka dia tidak jadi istirahat, tidak jadi mengasingkan diri, tetapi dia tetap mewartakan kerajaan Allah dan juga menyembuhkan. Tuhan menyembuhkan ini tujuan utama adalah semata-mata supaya yang menderita itu diringankan. Ini sebenarnya mau mengatakan kepada kita, sebenarnya kita juga diminta untuk peduli kepada sesama yang menderita, kepada sesama yang sakit. Kita diberi sehat, badan kuat, tapi ternyata di lingkungan kita itu ada yang sakit. Ada sahabat kita, ada yang sakit. Bagaimana sikap kita? Apakah kita membesuknya dan mendoakan, atau justru acuh tidak acuh? Sebagai murid Tuhan Yesus, kalau acuh tidak acuh, itu pertanda bahwa kita bukan murid Kristus. Ini yang pertama. Belas kasih Tuhan tidak hanya pada penyembuhan, memperhatikan fisik jiwa, tetapi Tuhan Yesus juga memperhatikan kebutuhan orang-orang banyak. Dalam ayat yang ke-15 dan selanjutnya itu diceritakan ternyata hari menjelang malam, karena selama berjam-jam berjalan mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus dan juga melihat mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, tentu saja mereka lapar. Nek dhewe saiki lapar ya butuh tahan. Ning bodo kono neng sereng apa itu? Nasi goreng nanti kita tunggu. Ya. Ternyata banyak orang yang lapar. Murid Yesus mengatakan, Tuhan, suruhlah mereka pergi ke desa-desa untuk mencari makan. Tuhan Yesus mengatakan, mereka tidak boleh pergi. Kamu yang memberi mereka makan. Mustahil, saudara. Mustahil. Berapa orang yang berkumpul? Berapa orang, saudara-saudara? 5.000 orang itu yang laki-laki. Belum termasuk istrinya, belum termasuk anaknya. Kalau kita hitung 3 orang, berarti 5.000 kali 3 berapa? 15.000. Wow, banyak sekali. Arep mangan apa itu? Karena tinggal 5 roti dan 2 ikan. Untuk apa? Murid kok disuruh kamu yang memberi makan. Tapi murid itu amat tahu bahwa tidak ada yang mustahil bagi gurunya, bagi Tuhan. Maka murid itu menyandarkan dirinya, biarlah
Tuhan yang berkedia. Ini mau mengatakan kepada kita, kalau kita sedang ada di dalam persoalan atau kita sedang di dalam kekurangan, kita juga harus ingat kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa, kita mohon belas kasih Tuhan. Biarlah dengan keadaan semacam ini, dengan usaha kami yang begini ini, biarlah Tuhan yang berkehendak. Kalau Tuhan berkehendak baik, pasti terjadi pada diri kita. Itulah keyakinan. Sehingga Tuhan Yesus bawa ke sini 5 roti dan 2 ikan. Tuhan mengucapkan doa berkat, dan doa berkat itu buahnya adalah 5.000 orang laki-laki, belum termasuk istri dan anak-anaknya. Akhirnya semua makan, semua menjadi kenyang, bahkan bersisa 12 bakul penuh. Itulah mukjizat Tuhan. Mustahil bagi manusia, tapi bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Maka semuanya pun terpuaskan. Belas kasih Tuhan yang kedua yang merupakan pemberian makanan kepada orang banyak. Ini menunjukkan kepada kita betapa Tuhan itu sang pemberi makan kepada kita. Bahwa Tuhan itu memikirkan bahkan apa yang kita butuhkan Ia beri. Bahkan juga kadangkala apa yang tidak kita pikirkan, Tuhan itu menyediakan untuk kita. Itulah kemurahan Tuhan. Maka pada Injil pada sore hari ini, kemurahan itu juga tercurah kepada banyak orang, ribuan orang. Sekarang bagaimana dengan kita? Kita hidup cukup sandang, cukup pangan, punya papan. Apakah kita mau peduli terhadap sesama kita yang perlu bantuan? Mereka bisa makan, mereka tidak bisa makan bukan karena malas, tetapi memang karena kelemahan mereka. Maka kita diminta oleh Tuhan supaya memperhatikan orang lain yang merasa berkekurangan. Kita bersyukur kepada Tuhan setiap minggu gereja kita memperhatikan umat yang karena kelemahannya memerlukan makanan, yakni dengan adanya warsi, warung kasih. Itulah bentuk konkret kepedulian gereja kita terhadap masyarakat. Lalu bagaimana dengan kita yang sudah hidup kecukupan, melihat partisipasi, melihat warsik, apakah kita cukup mendoakan? Yang terbaik adalah kita ikut berpartisipasi, jangan malah mencibir. Pernahkah kita berdonasi untuk warsik? Pernahkah kita memperhatikan tetangga atau lingkungan kita yang berkekurangan? Tuhan mengetuk hati kita pada hari ini, karena Tuhan berbelas kasih, memberi, menyembuhkan orang sakit dan memberi makan. Dan kasih Tuhan itu juga telah kita terima sampai saat ini. Maka marilah kita menyadari sungguh bahwa Tuhan juga berbelas kasih kepada kita. Maka mari belas kasih Tuhan itu juga kita wujud nyatakan
dalam kehidupan sehari-hari kepada sesama kita. Berkat Tuhan senantiasa ada pada kita.